Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Amalia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan coba menjelaskan pada materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam atau PAI, yaitu tentang konsep akidah dalam Islam. Apa sih itu akidah? Akidah dalam Islam sendiri. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, pengertian akidah di sini merupakan dasar utama dalam ajaran Islam, menjadi fondasi bagi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Ia menuntun manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami tujuan hidup, dan mengarahkan segala amal menuju keridhoannya. Tanpa akidah yang kuat, keislaman seseorang menjadi rapuh dan tidak memiliki arah yang jelas. Pengertian akidah sendiri secara etimologi yaitu kata akidah berasal dari akar kata al-aqdu yang berarti ikatan, penguatan, dan peneguhan. Maknanya adalah sesuatu yang dipegang kuat oleh hati tanpa keraguan sedikitpun, keyakinan yang mengikat antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan secara terminologi, Hasan al-Banna mengatakan akidah sendiri adalah perkara yang wajib diyakini oleh hati, menenangkan jiwa, dan tidak bercampur keraguan. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah sendiri adalah sejumlah kebenaran yang diterima akal, wahyu, dan fitrah, ditanam dalam hati dan diyakini kebenarannya secara pasti. Sedangkan secara definisi umum, akidah adalah keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Atau yang biasa kita sebut itu atau kita kenal itu rukun iman. Oke, selanjutnya di sini aku jelasin tentang akidah dalam kerangka Islam sebagai way of life. Islam adalah sistem kehidupan nizam yang menyeluruh. Dalam sistem ini, akidah berperan sebagai akar dari seluruh aspek kehidupan. Akidah melahirkan syariah atau aturan hidup dan hukum Allah. Syariah menuntun pada akhlak. Sorry ya teman-teman, di sini aku typo. Seharusnya ini menuntun, yaitu perilaku mulia dan amal nyata. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti pohon yang baik, akarnya pasti kokoh atau akidah. Nah, syariah itu sendiri merupakan batangnya yang menjulang, dan akhlak itu buahnya lebat. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Next, kita membahas tentang dasar dan sumber akidahnya. Di sini dasar dan sumber akidahnya itu terdapat 3 ya. Yang pertama itu dari Al-Quran, yaitu pedoman utama jalan tauhid dan keimanan. Dan kedua itu As-Sunnah, yaitu menjelaskan dan praktik nyata dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan As-Sunnah itu dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu akal sehat dan fitrah kebenaran wahyu, yaitu sebagai. Nah, sorry teman-teman, di sini aku typo lagi, seharusnya itu sebagai, bukan sebagai. Sebagai sarana memahami dalil dan kebenaran wahyu. Akal sehat dan fitrah kebenaran wahyu itu dari diri kita sendiri ya teman-teman. Oke, next. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup pembahasan akidahnya. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah mencakup 1. Ilahiyat, yaitu membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti wujudnya, sifat-sifatnya, dan nama-namanya. Dan yang kedua itu nubuwat, yaitu membahas mengenai kenabian, termasuk tugas para nabi, rasul, serta wahyu yang diterimanya. Dan yang ketiga, ruhaniyat, yaitu membahas mengenai alam metafisika yang tidak terlihat oleh mata seperti jin, iblis, roh, dan sebagainya.
Dan yang terakhir itu ada samiyat, yaitu membahas mengenai perkara-perkara yang hanya bisa diketahui melalui dalil wahyu atau Al-Quran dan Sunnah seperti alam gaib, hari kiamat, dan surga maupun neraka. Next. Oke, lanjut kita bakal bahas fungsi dan tujuan akidah Islamnya. Nah, fungsi dan tujuan akidah Islam itu apa? Yaitu dasar keislaman dan amal ibadah atau amal tanpa akidah tidak bernilai dan pedoman hidup dan berpikir, yaitu menuntun manusia kepada kebenaran. Selanjutnya, sumber kekuatan spiritual, yaitu menumbuhkan ketenangan batin dan optimisme. Dan selanjutnya, pemersatu umat, yaitu menyatukan manusia dalam tauhid. Selanjutnya, yang terakhir ada filter moral, yaitu menjaga dari penyimpangan nilai dan gaya hidup. Next, kita bakal bahas tentang sejarah dan penyimpangan akidah. 1. Sejarah. Semua nabi membawa akidah tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Dari awal Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, kita tuh hanya diperuntukkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyimpangan pertama terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika manusia menjadikan orang soleh sebagai perantara ibadah. Dan ketiga itu, di Arab, penyimpangan berhala dimulai oleh Amir bin Luhai al-Huzai. Sejarahnya ya guys, itu yang sejarahnya teman-teman yang di atas. Sekarang kita lanjut ke penyebab penyimpangannya, yaitu 1. Kebodohan terhadap akidah. Yang kedua, fanatisme terhadap nenek moyang. Yang ketiga, taklid, buta terhadap tokoh. Yang terakhir itu berlebihan dalam memuliakan wali. Nah, di sini ada karakteristik akidah Islam. 1 itu bersumber dari wahyu atau salamatul masdar. Kedua, sesuai dengan fitrah dan akal. Ketiga, jelas, rasional, dan tidak kontradiktif. Keempat, bersambung sanadnya hingga ke Rasulullah SAW. Dan kelima itu tetap dan abadi sepanjang zaman. Keenam, menyelamatkan manusia dari kekacauan batil dan moral. Dan terakhir itu yang ketujuh, menjadi sumber kejayaan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Selanjutnya, ada aktualisasi akidah dalam kehidupan modern. Apa aja sih itu? Oke, seorang muslim dengan akidah kuat akan 1. Kritis terhadap ideologi asing yang bertentangan dengan Islam. Yaitu kayak kita tuh harus menentang kalau misalnya itu nggak sejalan dengan agama Islam atau bertentangan. Dan kedua itu bijak dalam menggunakan teknologi. Kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bisa kita ambil dan mana yang bisa kita jauhi. Dan ketiga itu menjadikan iman sebagai kontrol moral. Dan keempat itu menjadi pelopor rahmatan lil alamin dalam masyarakat digital dan global. Yang terakhir, akidah juga menjadi benteng terhadap materialisme, hedonisme, dan sekulerisme. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Di sini apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Yaitu dari pembahasan pertama itu ada akidah Islam. Akidah Islam sendiri itu adalah inti dari seluruh ajaran Islam dan merupakan fondasi dari Islam sebagai way of life. Islam sebagai way of life itu merupakan keimanan seseorang yang berurutan dari hanya Islam, yaitu cuma diucapkan seperti aku Islam, tapi dia belum meyakini. Dan yang kedua itu iman, yaitu keyakinan. Dia berucap aku Islam, tapi dia sudah meyakini kalau dia Islam. Dan yang terakhir itu 3 yang membuat sempurna, yaitu ihsan. Ihsan itu perbuatan, yaitu kita melakukan perintah yang Allah perintahkan, seperti beribadah, sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Ihsan itu sendiri menyangkut terhadap
definisi kita itu tunduk, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, dengan akidah yang benar, lahirlah syariah yang lurus dan akhlak yang mulia. Jadi teman-teman, jika seseorang akidahnya sudah benar, pasti orang tersebut akan memiliki akhlak yang baik dan mulia. Selanjutnya yang terakhir, kuatnya akidah menjadikan manusia beriman, berilmu, dan beramal, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik teman-teman, segitu saja pembahasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Jika ada ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, teman-teman, di sini dulu pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.